Oke, assalamualaikum anak-anak semuanya. Mana nih? Oh iya. Wah, sudah siap anak-anak untuk paper craft hari ini? Coba Pak Roni pengen lihat dulu dong. Wah, udah ada yang ngangguk-ngangguk, Mas Raditya. Siap sekali kayaknya ya. Oke, baik. Halo, assalamualaikum anak-anak kelas 1 dan kelas 2 SD Takmirul Islam. Ya, hari ini kita mulai lagi untuk extra paper craft. Kemarin sudah dapat polanya semua ya? Wah, ada yang sudah digunting juga, Mas Jordan. Wah, tulisannya apa itu Mas Jordan? Coba dilihatkan lagi. Apa ya? Apa itu? Nggak kelihatan. Oh, Jordan. Oh, namanya sendiri ya. Oke, ya. Nah, baik anak-anak, untuk kali ini kita akan membuat sebuah paper craft atau paper toy ya, paper toy, mainan kertas. Nah, nanti ini namanya adalah any grades. Any grades itu berarti apa ya? Grades itu sapaan ya. Kita menyapa apapun ya. Nanti bisa menulis di sini ya. Ini ada tempatnya bisa kita tuliskan bebas nanti. Tadi Mas Jordan sudah menuliskan namanya sendiri. Atau kalian mau tulis kata-kata semangat juga boleh ya. Oke, baik kita mulai anak-anak. Ini Pak Roni lihat sudah banyak yang selesai digunting juga, ada yang sudah mulai ngelem, bagus sekali ya, semangat semuanya. Baik, sebelumnya Pak Roni mau cek lagi semangatnya sekali lagi dong, ya, biar biar bareng-bareng bisa dilihatkan semuanya mungkin Pak Kun. Iya, semuanya. Ya, bareng-bareng ya kita cek semangatnya, tunjukkan jempol kalian dua-duanya ke kamera. Yuk, yang semangat. Oke. Oke, sekarang digoyang-goyang jempolnya. Yuk, goyang-goyang. Goyang-goyang. Iya, boleh kepalanya juga boleh. Iya, oke, baik, semangat semuanya. Ya, kita mulai ya, anak-anak. Oke, Pak Roni di sini mulai dari paling pertama kita memotong dulu. Tapi sebelumnya enaknya kita tulis dulu ya. Ini Pak Roni mau tulis apa ya di sini ya? Tadi ada yang nulis nama, Pak Roni apa ya nulisnya ya? Yang gampang aja deh, biar tetap semangat. Ya sudah, semangat gitu aja ya. Oke, semangat. Wah, cukup nggak ini? Iya, cukup. Ya, gini ya. Oke. Nanti anak-anak bisa berkreasi yang lebih bagus lagi tentu saja. Nanti nulis nama, nulis apa gitu ya. Terserah. Oke, sekarang itu sudah. Sekarang kita potong. Baik, ini Pak Roni mau potong. Kalau Pak Roni sekali lagi masih pakai cutter pen lagi ya. Anak-anak bisa pakai gunting ya kalau di rumah tidak ada cutter pen atau silet. Nah, kita mulai potong terserah dari mana. Kalau Pak Roni sukanya yang kecil dulu. Oke, kita potong dulu. Ini nanti untuk bagian apa ya? Pinggirnya. Kalau kelinci itu kan ada di kepalanya itu ada bagian pipinya itu biasanya ada rambutnya gitu ya kelinci ya. Nanti ini untuk itu kita potong dulu ya. Oke. Ini anak-anak juga sambil melanjutkan ya. Nanti misalnya ada yang kalian bingung, oh Pak Roni belum sampai sana, bisa tunggu dulu nanti untuk bertanya. Atau ditanyakan sekarang nggak apa-apa, Pak, yang ini bagaimana, yang itu bagaimana gitu ya. Ini chatnya dihidupkan nggak Pak? Bisa lewat chat ya. Nah, oke. Nanti kalau ada yang mau tanya atau menyampaikan sesuatu bisa lewat chat. Atau ada yang mau berbagi nih, kamu nulis apa nih di tulisannya yang di depan itu? Apakah tulis nama atau mungkin nanti ada kata-kata yang bisa menyemangati temannya ya, kata-kata mutiara mungkin ya. Boleh ditulis di chat, kamu menulis apa di yang di sini tuh ya. Ini kalau Pak Roni cuma bisanya semangat gitu aja ya. Mungkin anak-anak nanti ada kata-katanya yang lebih bagus lagi. Ada, nanti biar berbagi sama teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-temannya yang bingung, oh, aku mau nulis apa ya? Atau mungkin nulis buat dikasih ke mamahmu juga bisa.
terima kasih Bunda gitu. Bisa itu, mamamu pasti senang nanti ya dikasih hadiah sama kamu. Halo Mas Raja, ya Mas Raja kenalan. Ya, oke. Ah, ini Pak Roni sudah dapat dua. Rajin pangkal pandai, ya katanya Mas Rasa. Benar sekali ya. Jika ingin pintar, maka kita harus rajin belajar. Rajin pangkal pandai. Nah, ini biar ingat terus ya. Jadi kalau misalnya suatu saat pas, wah ini tugas sekolahnya banyak sekali, aku capek, agak males gitu ngerjainnya ya nanti. Nah, lihat tulisannya itu nanti bisa muncul semangatnya lagi ya. Sip, rajin pangkal pandai. Oke. Ada lagi mungkin? Ini sekarang Pak Roni potong yang bagian telinganya. Ini Pak Roni bikin yang warna coklat ya. Kemarin anak-anak ada 3 pilihan warna, ada warna pink, biru, dan coklat ini. Kemudian untuk teman-teman yang kelas 2 yang mungkin dulu pernah mengikuti extra paper craft tahun lalu juga, kemarin ada yang masih ingat, wah ini Pak, kayaknya dulu pernah Pak. Iya, ini memang dulu pernah kita buat ya. Nah, karena ini teman-temanmu kan gabung dengan kelas 1, nah teman-temanmu yang kelas 1 kan belum. Terus gimana kalau kamu sudah pernah buat dulunya? Nah, ini kesempatan nih buat kalian melihat perkembangan perkembangan papercraft-mu. Nah, kalau pas dulu pertama kali buat mungkin ya masih masih tidak rapi, masih banyak yang apa? Banyak yang miring-miring ya tempelannya. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah berkembang, apakah sekarang sudah lebih rapi lagi. Nah, nanti akan kelihatan di situ. Karena kalau kita bikin pertama kali memang ya biasanya tidak akan langsung rapi ya, mesti ada yang kurang-kurang banyak di sana sini. Nah, itu pertama kali. Nah, itulah gunanya kita terus berlatih ya anak-anak ya. Berlatih, semakin sering dilakukan nanti akan semakin semakin baik. Nah, belajar juga seperti itu ya. Kalian saat ini belum bisa, belum tahu, ya nanti kalau dipelajari lagi dengan semangat, diulang lagi, insya Allah akan lebih baik lagi. Seperti itu ya. Oke, ini Pak Roni sekarang sudah di bagian tangannya nih. Oke. Ini Pak Roni sambil cepat terus ya memotongnya seperti ini. Anak-anak jika ada yang ketinggalan atau gimana nanti bisa disampaikan. Wah ini chatnya sepertinya banyak Pak. Coba ini nggak kelihatan nih. Atas lagi. Oh, wah ini ada yang manggilnya banyak banget, siapa itu? Z. Pak katanya. Nanti habis loh kalau dipanggil banyak-banyak loh ya. Kenapa nih Mbak Z kayaknya? Oke. Wah ini Mbak Sina itu udah jadi kayaknya ya Mbak. Apa tambah lagi? Nah untuk papercraft-nya sendiri anak-anak, ini yang warnanya 3 itu tidak banyak berbeda ya. Mungkin yang berbeda itu yang warna pink. Yang warna pink itu kayaknya telinganya lurus semua ya. Kalau ini kan ada yang telinganya menepuk seperti itu. Untuk caranya nanti semuanya hampir sama, sama semua ya. Oke. Tangannya masih satu lagi. Nah, nanti mungkin yang agak perlu diperhatikan saat menempel adalah di bagian terakhir tangannya ini ya nanti ya. Karena ini tidak ada petunjuknya yang jelas, itu harus menempelnya seperti apa. Jadi nanti kita lihat bareng-bareng kayak gimana sih menempelnya biar bisa terlihat bagus gitu ya. Oke.
Pak, kapan nempel? Iya, ini Pak Roni masih motong, Nak. Ya, sambil sabar ya. Kamu coba-coba dulu menempel sendiri, ya, seperti biasanya. Nggak apa-apa, kamu coba. Misalnya kamu ragu-ragu, wah ini nempelnya gimana? Tunggu sebentar dulu ya, nanti sama Pak Roni bareng-bareng. Oke? Ya. Wah, ini anak-anak sudah sampai mana nih? Ada Mbak Bilkis yang masih motong juga ya kayak Pak Roni ya. Oke. Ada Aslan sudah mulai menempel, sip. Nah, jangan lupa anak-anak sebelum menempel nanti ya, yang selalu diingatkan Pak Roni agar paper craft-nya nanti bisa rapi dan kuat ya, lipatannya ya, perhatikan lipatannya yang lurus rapi. Nanti kita bantu dengan teknik apa? Scoring ya. Garis lipatannya kita garis dulu dengan pulpen atau pensil ya, agar nanti mudah dilipat dan lipatannya bisa lurus ya. Nah, itu salah satu kunci untuk paper craft yang rapi dan kuat. Kuat artinya terlihat kokoh gitu ya, bisa berdiri dengan baik. Nah, itu kuncinya adalah di kerapian lipatan dan nah nanti akan berpengaruh juga ke kerapian penempelan bagian-bagian. Jika lipatannya sudah rapi, insya Allah nanti menempelnya juga akan ikut rapi ya. Oke, ini Pak Roni masih motong bagian badannya ya. Tania, oke Tania sudah jadi sepertinya ya. Sip, Mbak Tania. Oke, ada lagi nih. Fauzan. Fauzan ini masih motong sepertinya ya. Oke, anak-anak tetap semangat, kita ngerjainnya bareng-bareng ini ya. Nah, nanti misalnya ini kan macam-macam nih, ada yang sudah selesai, ada yang mungkin baru mulai. Nah, nggak apa-apa ya, yang penting kalian jangan terburu-buru. Nanti prosesnya kita lakukan yang baik ya, pelan-pelan untuk mendapatkan hasil yang bagus juga. Kalau ketinggalan bagaimana? Nggak apa-apa ya. Nanti mengikuti prosesnya. Yang penting sudah tahu nanti. Ada yang mau print semua, boleh nggak? Ya boleh aja, print sendiri tuh. Kalau mau print sendiri di rumah, sangat boleh sekali. Kalau kamu mau buat, mau berkreasi lagi, bagus sekali ya. Bahkan kalau kamu mau cari sendiri di internet itu banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, kalau kamu lihat di sini itu ada situsnya di sini ya. Nah, ini kalau kalian buka di internet, ini buka situs ini, wah itu banyak sekali ya paper craft atau paper toy istilahnya. Untuk paper craft yang masih gampang-gampang dibuat, itu istilahnya paper toy, itu banyak sekali di situs ini ya, jika kalian buka lewat internet. Dan situs ini adalah yang mengelola atau yang membuat adalah orang Indonesia ya. Jadi di situ nanti banyak paper craft yang sesuai dengan budaya kita juga ya. Ada tentang pewayangan ya. Ada si Unyil juga kemarin yang pernah kita bikin ya, kalau tidak salah semester 1. Jadi kalian bisa browsing sendiri di sana. Kalau mau cetak sendiri, bagus sekali ya. Berkreasi sendiri. Ini inisiatif sendiri ya untuk berkreasi. Nah, sebagai informasi anak-anak, untuk paper craft yang kita buat di ekstra ini, karena kalian masih kelas 1 dan kelas 2 ya, ini istilahnya masih yang levelnya pemula ya, jadi paper toy ya. Jadi cuma butuh 1 lembar kertas atau 2 lembar kertas saja. Kemudian bagiannya pun masih besar-besar seperti ini ya, masih mudah-mudah. Nah, untuk yang lebih tingkatan yang lebih tinggi lagi,
Nanti itu bisa sampai berapa kertas ya, bisa sampai 40 lembar kertas. Terus satu lembarnya itu polanya nanti kecil-kecil seperti ini ya, jadi motongnya juga akan lama sekali dan nggak bisa selesai dalam sekali duduk itu ya, butuh waktu beberapa hari. Bahkan ada yang bikin sampai 1 bulan juga, ya, karena nggak mungkin kan seharian duduk, motong, lipat terus, nah mesti butuh istirahat juga. Ini siapa ini? Hafizah. Aku tulis Almira Hafizah ya, tulis namanya sendiri ya. Oke. Ya. Ini Pak Roni sudah mau selesai bagian kepalanya. Sebentar lagi kita akan melipat terus menempel ya anak-anak ya. Oke. Wah ini Mbak Aini serius sekali kayaknya. Udah mulai apa Mbak Aini? Masih gunting? Ya. Oke, ini dikit lagi Pak Roni. Iya. Nah, oke, kayaknya ada yang share lagi Pak Kun. Siapa nih? Ya, Raja juga tulis namanya juga ya. Oke. Wah, ini karena berpikirnya mungkin apa masih seperti tugas di sekolah gitu ya. Jadi harus ada namanya. Ya nggak apa-apa tapi. Oke. Oke, ini satu lagi ini sudah lepas. Iya. Nah, ini kalau pakai cutter pen gini hasil hasil potongannya tidak sisa potongannya tidak berantakan ya anak-anaknya kayak gini. Ini Pak Roni mikir nih kayaknya bisa dibikin apa gitu ya, tapi belum kepikiran juga. Ada yang punya ide mungkin? Ini sisanya ini bisa kita buat apa ya? Sementara kita taruh di pinggir dulu aja. Oke, sekarang waktunya kita melipat. Seperti biasa Pak Roni pakai ini pulpen yang sudah tidak ada tintanya ya. Nah ini ternyata ada gunanya juga ini. Jangan dibuang jadi anak-anak ya. Kalau misalnya orang tua punya pulpen yang sudah nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa buat nulis lagi. Nah ini kita bisa pakai untuk scoring ya. Karena kan kita tidak butuh garisnya ya, kita butuh tekanannya itu ya untuk nanti memudahkan saat melipat. Oke. Kita lihat garis putus-putusnya, kita tebalkan lagi ya, kita berikan tekanan agar nanti bisa melipat dengan mudah dan rapi ya. Oke. Ya, ini kita mulai dari yang besar dulu. Nah, kalau anak-anak perhatikan di sini ada garis. Ini sebenarnya bisa disilet ya untuk memasukkan nanti telinganya dan bagian rambutnya ini. Tapi untuk memudahkan nanti ini tidak usah kita silet aja, kita langsung tempel di atasnya saja ya. Karena kalau disilet biasanya nanti agak susah anak-anak ya memasukkan. Ini ditempel di atasnya saja sudah cukup bagus kok. Jadi tidak harus disilet ya. Oke. Ini sedikit lagi. Ini juga ya. Kemudian di bagian wajahnya ini. Oke, yang ini sudah selesai. Wah, ini Mas siapa? Argo. Argo 1A. Ya, sudah menempel bagian akhir kayaknya ya. Bisa dilihatkan Mas Argo ke kamera hasilnya?
Mana nih? Wah, masih serius kayaknya. Gagas. Oke, sip. Masih serius menempel. Iya. Atau ada yang mau kasih lihat, Pak, punyaku kayak gini, Pak, sudah jadi gitu ya. Bisa ditulis di chat dulu nanti biar operatornya bisa tahu ya. Pak, aku mau kasih lihat punyaku gitu. Boleh. Yo, ada. Bisa raise hand, pencet raise hand ya atau tulis di chat. Ada yang mungkin sudah jadi. Oke, Mas Raja, gimana aja? Udah? Oke, kepalanya sudah jadi. Sama ya, coklat ya, sama Pak Roni ya. Oke, sip. Oh iya, itu bagian kepalanya juga ada yang Pak, di-silet ya. Pak, Gimana? telinganya itu yang sisi kanan nih Bapak atau ke saya? Oh iya, sisi kanannya kita ngikuti kelincinya, ya. Berarti kalau kanannya kelincinya ya berarti yang di sini kan. Nah, ini kanan. Nah, paham maksudnya? Ya. Paham, Bang. Mana Pak? Jadi kalau misalnya berarti kita harus menghadapnya sama kelincinya. Oh, yang kanannya berarti yang di sini. Nah, gitu ya. Sip. Jadi ini kanan kirinya adalah kanan kirinya kelincinya ya. Bukan kita yang melihat dari depan. Nanti kalau kita melihat dari depan nanti kebalik ya. Nah, ini gimana? Ya. Apa itu ini garisnya yang di kepala ini berapa? Apanya? Garisnya yang ada di kepala ini. Dilubanginya? Melubanginya, oh kalau mau dilubangi, itu ngikuti garisnya itu aja. Tapi nggak dilubangi nggak apa-apa. Ya, nanti kita langsung misalnya ini ya, ini untuk telinganya nanti. Nah, ini langsung kita tempel begini aja nanti. Nah, seperti ini atau di belakang. Ya, jadi tidak harus dilubangi. Ya, oke, itu ya. Biar lebih gampang itu tidak harus dilubangi. Itu ya ini ya, Pip. Oke, baik. Ini Pak Roni sudah semuanya. Nah, nanti biar lebih jelas yuk kita sekarang langsung bikin aja nanti biar kelihatan yang dimaksud Pak Roni seperti apa ya. Ini kita lipat dulu semuanya yang sudah kita scoring tadi ya. Terus kayaknya ada yang chat lagi Pak Kun. Oke, oh ini ada yang raise hand. Saya sudah badannya. Siapa? Mbak Alivia 2A. Oke. Mbak Hasna 2.1 sudah selesai. Wah, warna pink ya. Sekali kayaknya. Oke, Mbak Hasna. Terus ada Mbak Fatimah Surya, kelas 1 ya. Halo Mbak Fatimah, sedang apa ini prosesnya? Oh, sudah mulai ngelem. Oke, badannya sudah. Ya, sip. Lanjutkan lagi ya. Ini Pak Roni juga cepat-cepat nih biar bisa menyalip. Oke. Nah, ini sudah dilipat semuanya. Nah, ini kalau kalian lihat tadi Pak Roni lipatnya cepat banget ya. Ya karena sudah di ini, di scoring. Mbak Himawari nggak ada suaranya. Suaranya Pak Roni nggak kedengeran? Atau gimana maksudnya? Atau mau menyampaikan sesuatu Mbak Himawari? Bisa di-unmute dulu. Ya, karena ini untuk unmute-nya nanti dari operator dulu ya. Oke. Ya. Halo Himawari. Gimana? Oke, ini Pak Roni sambil lanjut juga ya. Untuk menempelnya kita mulai dari bagian depan dulu anak-anak. Oh, sudah jadi. Oke, sip. Nah, nanti tinggal tangannya ya yang belum ya. Nah, tangannya nanti bisa nunggu Pak Roni dulu biar nanti
tahu ya nempelnya seperti apa. Oke, ini kita mulai dari yang depan dulu. Oke. Ya. Nah, ini nanti mengikuti bentuknya ini anak-anak ya. Jadi ini nanti langsung ke menempelnya adalah mengikuti ujungnya yang di sini. Nah, kelihatan nggak ini? Nah, jadi seperti ini ya yang depannya ya. Nah, jadi ini ada sisa untuk pipinya ini ya karena dia gembul sepertinya. Nah, baik. Ini pojoknya kita tekan lagi, kita pastikan menempel terus. Ya, perhatikan di sini. Nah, jadi ini pas di ujungnya sini ya. Terus pas. Nah, paham ya maksudnya ya. Yang satu lagi juga sama. Oke, yang satu lagi juga sama. Kita pastikan ini garisnya ya pas di pojoknya ini. Yang belakangnya juga. Oke, nah ini ya. Tuh, kelihatan ya. Kita tekan sedikit, pastikan menempel. Kalau sudah, sip. Ini juga sudah. Kita lanjut ke yang sini. Nah, ini tadi ada temanmu yang bagian rambutnya juga dipotong juga bisa ya ini ya. Ini disilet di sini, jadi nanti dia berdiri seperti itu. Nah, tapi ini Pak Roni sengaja tidak disilet agar lebih memudahkan aja buat anak. Ya. Ya, selanjutnya yang bagian sini. Ya, nanti yang terakhir adalah yang ini anak-anak ya, yang bagian ini. Jadi kita tempel bagian yang depan dan belakangnya dulu. Bagian bawahnya nanti terakhir. Oke, ini adalah ini. Ya, ini kita pastikan rapi ya, pinggir-pinggirnya tepat mengikuti garisnya. Nah, ini pentingnya lipatannya yang rapi tadi juga ya. Oke, sudah mau jadi sama Pak Roni juga. Dikit lagi nih ya, tinggal kepalanya. Masih banyak deh. Ya. Oke. Oke. Nah, ini anak-anak kalau misalnya semakin ke sini kayaknya ini sudah banyak yang bisa sendiri ya, langsung wah dapat pola langsung dibikin malah langsung sudah jadi. Nah, memang seperti itu anak-anak. Kalau papercraft itu kan karena hobi dan kesenangan juga ya. Jadi untuk polanya sendiri itu banyak sekali di internet ya. Kalian bisa cari itu banyak yang membagikan para desainer polanya itu membagikan dengan gratis ya. Bisa di-download siapa saja. Salah satu contohnya adalah yang ada di pola kita ini yang kita pakai ini ya dari situs salazar.com. Nah, itu banyak sekali papercraft yang untuk pemula ya, yang masih sederhana, yang tidak banyak butuh kertas banyak, tidak butuh kertas banyak ya. Terus bagian-bagiannya juga masih mudah untuk ditempel. Nah, ini sudah, tinggal yang terakhir kita kasih lem di sini. Jadi misalnya kalian mau mencari di internet, terus mau cetak sendiri, mau bikin sendiri, ya sangat bisa sekali ya, sangat bagus nanti ya. Kalian bisa berkreasi, berlatih sendiri. Gitu. Nah,
Mungkin nanti kapan-kapan kita adakan itu ya, apa ya, semacam terakhir mungkin ya, kita adakan expo pameran gitu ya, hasil karyanya anak-anak, nanti dibawa ke sekolah, kita pajang sebentar gitu untuk dilihat teman-temanmu yang lain gitu ya. Nah, nanti mungkin ada yang bisa bikin papercraft yang lain juga nanti boleh. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita langsung ke bagian telinga dan rambut sampingnya ini ya. Nah, ini ada yang tanya tadi Mbak, siapa tadi yang lupa? Kiri kanannya itu ya. Nah, ini kita ngikuti ngikuti kelincinya aja, yang kanannya mana. Oh, ini sebelah kanannya kan yang di sini. Nah, ini jika tidak disilet, ini cukup kita berikan lem di sini ya. Lem di sini, terus kita tempel mengikuti garisnya yang ada di sebelah sini. Ya. Nah, kelihatan ya. Ini nanti seperti ada rambutnya di samping. Oke, karena telinganya kan yang di atas ini nanti. Ya, kalau yang disilet berarti harus dimasukkan dulu ya. Dimasukkan terus dilem di dalam. Nah, kalau yang disilet itu memasangnya itu adalah sebelum kita tempel kepalanya ini tadi ya. Nah, sekarang yang bagian kiri. Ini kita ikuti garisnya yang di sini ya, kelihatan ya. Nah, lepaskan ini, oke. Lepas, nanti seperti itu. Kelihatan ya. Oke. Nah, jadi ada rambutnya di samping. Oke. Sekarang yang ini, kanannya mana? Kita lihatnya seperti ini, biar sama kan dengan kanannya kita. Berarti yang kanan ini ya kalau Pak Roni. Ini nanti di sini ya. Oke. Kita tempel dulu, kasih lem dulu. Terus kita kasih di sini ya. Nah, ikuti garisnya. Oke. Nanti seperti iya. Wah, ini ada yang langsung bikin expo sendiri nih, Mbak Kaira ya. Langsung dipajang semua di depan yang sudah dibikin kemarin. Sip. Masih utuh dan masih ini ya, masih terawat ya. Nah, kadang yang susah itu memang merawatnya anak-anak kalau papercraft itu karena terbuat dari kertas ya. Jika ditaruh sembarangan nanti itu gampang sekali ya rusaknya. Oke, nah di kelincinya seperti ini ya. Nah, udah jadi nih kepalanya nih Pak Roni nih. Sip. Sekarang tinggal ini saja badannya ya. Oke. Sekarang kita buat yang badannya dulu aja. Ini juga gampang sekali. Ada dua flapnya di sini, tinggal kita tempel. Ya. Dia tadi udah mau jadi. Nah, ini Pak Roni udah sedikit lagi juga mau jadi. Gaza Omar, oh itu masih ngapain Mas Gaza? Masih menempel. Ya, sip. Kemudian ini satu lagi. Iya, ini terakhir. Nah, sip, sudah jadi ya badannya. Oke, ada Mas Dian 1A juga sudah selesai. Mbak Sukaina, Aura, oke, sip ya.
Sekarang tinggal yang ini anak-anak. Ini ternyata tadi ada bagian garis putus-putusnya juga ya di sini ya. Sedikit di tangannya ini bisa kita kelihatan. Ini ya. Nah, nanti kalau anak-anak perhatikan polanya sendiri ada di situ, ini bisa kita scoring juga. Tapi ini mungkin melipatnya nanti tidak akan persis seperti ini. Oke, ini kita lipat dulu ke sana, mengikuti garis lipatannya sebisanya ya. Karena ini garisnya tidak lurus anak-anak, jadi kita lipat sebisanya saja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian nanti, nah di sini kan tidak ada petunjuknya nih, harus menempel di mana. Jadi nanti kita paskan kira-kira kalau tangan itu bentuknya seperti apa ya. Ini di sini nanti kita tempel satu dulu, terus nanti yang sebelahnya. Nanti kira-kira seperti itu ya. Nah, agak ke atas sini. Oke, sekarang kita kasih lemnya dulu di sini ya. Jadi kita tempel satu tangan dulu aja ya. Dan kita pastikan yang satu tangan itu sudah menempel dengan baik ya, tidak copot-copot lagi. Nah, baru kita lanjut ke tangan yang satunya. Oke, kita kasih lemnya sampai setengah aja, jangan sampai penuh ya. Kira-kira sampai tengah sini. Setelah itu kita perhatikan depannya, nanti pastikan ini menghadap ke depan ya. Ini kita tempel seperti ini ya, di pojok sini ya. Nah, nanti jadi ujung bahunya ini nempel sampai ke pojok. Ya, kelihatan? Kira-kira seperti itu. Yang satunya lagi nanti juga sama. Nah, ini pastikan ini sudah nempel dengan kuat dulu ya, yang di sini ya. Karena ini nanti akan tertekuk-tekuk seperti ini. Kalau ini enggak nempel dengan kuat, nanti ini akan copot. Ya, ini kita tekan dulu. Pastikan yang sini nempel dulu. Oke, ini kayaknya sudah kuat. Sekarang kita lanjut yang sebelahnya. Yang tangan yang kiri apa kanan? Ya, yang satunya lagi lah. Oke. Ya. Ini juga sama. Pastikan menempel di pojok belakang ya, pojok belakang atas. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan agak miring-miring sedikit enggak? Ya. Penting nanti pesannya bisa kelihatan. Ya. Semangat. Ini punya paronnya agak miring sedikit juga. Enggak apa-apa sih, ya. Nah, ini bisa berdiri seperti ini ya. Tinggal kita tempelkan kepalanya. Nah, kalau kepalanya sudah ada tandanya ini ya, jadi gampang. Kita kasih lemnya yang di badannya aja, biar gampang ya. Ini kita berikan lem, oleskan lem semuanya. Oke, wah sepertinya ada yang chat Pak. Coba, amin. Tangannya taruh mana? Oh iya, udah kelewatan berarti ya. Ya, oke ada yang sudah jadi. Tangannya tadi sudah ya berarti ya. Nah, pastikan di pojok belakang atas bahunya ini nempelnya ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang untuk kepalanya kita pastikan pas dengan kotaknya itu. Oke, kita tekan-tekan sedikit. Pastikan menempel. Ya, sudah jadi nih. Aduh, punya Pak Roni. Ya. Oke, bisa dilihatkan ke depan. Iya, jadi seperti ini anak-anak ya. Coba mana nih, ada yang mau bertanya dulu mungkin atau ada yang mau cerita? Punya kalian apa? Wah, ada yang raise hand. Mbak Naila ada nggak nih orangnya nih? Habis raise hand terus ditinggal nih jangan-jangan. Halo Mbak Naila Syifa, kelas 2D. Ada? Wah,
Wah, ini ada Mbak Kaira. Lah, ini udah dipajang nih, udah ada 3 ya. Ada Gatot Kaca, Unyil, ada kucingnya juga. Wah, ada 4 sekarang tambah 1 lagi. Sip. Kelas 1.4. Wah, bisa berkarya banyak ya Mbak Kaira ya. Oke. Mbak Kaira mungkin bisa cerita sedikit. Halo, bisa dinyalakan mic-nya. Mbak Kaira 1.4. Nah, nyalakan mic-nya. Ya, Pak. Wah, papercraft-nya mencet HP-nya susah ya. Halo Mbak Kaira. Ya. Gimana nih kesan-kesannya setelah membuat papercraft-nya? Sulit atau gampang? Sulit. Sulit. Wah, tapi udah bikin Sulit. 4 loh ya. Wah, walaupun sulit tapi tetap bisa berarti ya, tidak patah semangat berarti Mbak Kaira. Gitu Mbak Kaira. Ya. Ya. Itu berarti yang sekolahnya yang dapat dari sekolah ya semuanya ya kemarin ya. Iya. Oke. Itu bikin sendiri atau dibantu Mama? Dibantu. Dibantu bagian apa? Bagian yang nyilet. Bagian yang? Nyilet. Oh, yang menyileti. Ya, yang bagian silet ya. Mungkin anak-anak masih kesulitan karena pas disilet tajam masih takut ya. Boleh dibantu. Sip, nggak apa-apa. Oke, tapi gimana Mbak Kaira kesannya nih? Perasaannya sudah punya 4 papercraft seperti ini. Perasaannya gimana? Senang. Senang. Iya. Itu disimpan di mana biasanya Mbak Kaira? Apa, Pak? Disimpan di mana papercraft-nya biasanya? Di meja. Taruh di meja. Iya. Nah, sip. Sering dimainin juga enggak? Sering dimainin juga enggak papercraft-nya? Sering. Sering. Oh iya. Lumayan ya kayak boneka ya, nanti bisa bikin cerita-cerita. Oke Mbak Kaira, tetap semangat berkreasi ya. Sip. Ya, Pak. Baik, ada lagi yang mau cerita-cerita? Ini ada Mbak Abel, H2P. Halo Mbak Abel. Iya, Pak. Halo. Oke, Mbak Abel ini udah jadi ya. Punyanya warna apa itu? Pink ya? Pink. Oke, ini Pak Roni nggak bisa kelihatan. Itu tulis apa ya itu ya di depannya itu? Bisa dibacakan Mbak Abel? Tetap semangat belajar. Tetap semangat belajar. Nah, ini pesan untuk teman-teman juga ya, dan Mbak Abel sendiri ya, harus tetap semangat belajar walaupun kondisinya kita masih kadang-kadang masuk sekolah, kadang nggak masuk sekolah gitu ya Mbak Abel ya. Oke, baik. Gimana tadi Mbak Abel ini? Bikinnya gimana? Susah atau gampang? Gampang. Gampang. Oke. Iya. Ini tadi disilet nggak Mbak Abel yang atasnya itu? Disilet atau tidak? Tidak. Ditempel langsung sama kayak Pak Roni ya, kayaknya ya. Oke. Oh iya, sip. Nah, Mbak Abel sudah sebelumnya pernah ikut papercraft juga? Udah bikin berapa berarti? Ingat nggak kemarin bikin apa saja? Udah pernah bikin apa saja? Pak, Halo Aini, ya. ini apanya? Oh ya ini ya. Bentar, Pak Roni ke Mbak Aini aja kalau gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Abel ya. Aini mana nih Aini? Yang mana Aini? Oh itu, yang samping ini. Yang bagian rambut di sampingnya ya. Kamu lihat di kepalanya itu ada garis yang panjang di pinggirnya. Mungkin bisa lihat webcamnya Pak Kun. Itu kamu tempel di kepalanya Mbak Aini. Ya. Kepalanya bagian samping itu ada garisnya. Nah, itu kamu tempel di situ. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Bisa kelihatan? Seperti ini ya.
Ya, Lihat aku Pak. caranya ada garis. Oke. Oke. Ya. Nah, ini kita lihat Mas Raditya ini juga banyak nih Pak Kun kayaknya Pak Kun. Halo Raditya. Wah, Halo. oke, udah ada yang kemarin ya ini ya, Iron Man sama apa itu? Picu. Ya, oke. Sip. Bagus sekali ya. Gimana Radit kesannya setelah bikin papercraft ini? Senang. Tenang? Senang. Oke, gampang? Gampang nggak? Gampang nggak ditanya? Gampang. Gampang sekali. Susah deh. Oh, sip. Bagus sekali ya, kita lihat juga papercraft-nya lucu-lucu banget ya itu ya. Nah itu tapi kayaknya coba Pak Roni mau lihat yang Iron Man-nya dong. Yang Iron Man-nya. Nah itu telinganya kayaknya masih putih ya itu ya. Iya. Kembali. Ya, itu Harus harus dilipat dua itu ya di atasnya itu. Oh, harus dilipat dua. Ada kan yang merahnya masih di belakang ya. Nanti itu dilipat ditempel ke depan seperti itu. Jadi depan belakang itu. Jadi agak dipotong sedikit di belakangnya itu ya. Ya, nanti bisa dilihat. Nanti bisa lihat di ini kelas 2 ya Mas Radit. Oke, bagus sekali Mas Radit. Tetap lanjutkan, tetap semangat berkreasi ya. Oke. Oke. Nah, ini ada yang bilang Pian sudah punya 10. Wah, banyak sekali ya. Terus siapa nih yang bikin robot siapa? Rasa. Bikin robot, Pak, tapi masih dibantu ayah. Ya. Kalau masih susah harus minta bantuan dulu nggak apa-apa ya. Nanti terus berlatih lama-lama nanti bisa bikin sendiri. Ya, ada lagi Pak Kun di atas. Ya sudah ya. Oke, baik anak-anak. Ini karena waktunya juga sudah lewat ya. Nanti kalau diajak ngobrol semuanya nih sampai sore kita. Oke, sekarang kita lihatkan dulu yuk ke kamera yuk semuanya yuk hasilnya yang tadi ataupun yang sudah dibikin kemarin-kemarin juga. Wah, ini ada yang Iron Man, ada yang dulu kita bikin hewan-hewan itu ya. Oke, sambil senyum ke kamera, jangan ditutupi wajahnya ya. Foto, oke, slide pertama, senyum semuanya, 1, 2, 3. Oke, bagus sekali. Yuk, satu lagi, slide yang kedua. Lagi semuanya senyum ke kamera, 1, 2, 3. Oke, iya, sip. Baik, bagus sekali, semangat sekali anak-anak semuanya ya hari ini ya. Ekstrakurikuler papercraft. Nah, jadi kita akhiri ya, Pak Roni tutup seperti biasa. Sebelum kita akhiri, Pak Roni mau lihat semangatnya semuanya dulu yuk. Mana nih semuanya? Siap? Masih semangat semuanya? Masih semangat? Pak Roni minta tangannya dulu dikepalkan seperti ini. Kita, yuk, kita tinju ke depan. Hati-hati jangan kena kamera tapi ya. Ya, 1, 2, 3. 1. Ya. 2. Sekali lagi. 3. Oke, bagus sekali. Tetap semangat semuanya. Pak Roni akhiri. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di Zoom kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.